sebelum mulai? Halo. Kita mau mulai yel-yel dulu sebelum mulai. Yuk, Aman masih lihat dari sini masih ada yang belum bangkit berdiri. Ayo, semuanya bangkit berdiri dulu ya. Oke. Masih ingat nggak waktu acara Natal kemarin, kan ngajarin kalian tepuk semangat nih. Yuk, kita mau tepuk semangat ya. Yang lupa kita belajar lagi ya. Oke? Tepuk semangat. Bisa ya? Ayo kita belajar lagi pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Bentar, kan masih belum dengar suaranya, masih kurang semangat. Ayo lebih semangat lagi. Siap ya? Tepuk semangat. Semangat. Aduh, lemes banget. Oke deh, yaudah sekarang boleh duduk dulu. Kita mau berdoa, kita mau memulai acaranya ya. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Semuanya ingat ya, berdoa itu berbicara sama Tuhan. Jadi kalian harus menunjukkan sikap yang sopan. Oke? Matanya ditutup, nggak boleh ada yang ngintip. Ini memang masih lihat ada yang ngintip-ngintip ini. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan sudah memberi kami waktu lagi untuk kami bisa bertemu kembali. Tuhan, sebentar kami akan merayakan Paskah online kami. Tolong Tuhan sertai kami percaya Engkau menyertai, Engkau hadir dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan, kami akan memulai acara ini, berkati. Terima kasih. Ya? Amin. Oke, nah di acara kali ini ada yang spesial. Kalian tahu nggak apa sih yang spesial? Ini Kela, ini dia. Enggak ya? Tahu nggak ya apa yang spesial? Nah, yang spesial dari acara kali ini adalah pembicaranya. Pembicaranya adalah ketua dari KKG Kota Surabaya. Nah, nanti beliau akan menyampaikan firman. Nah, sebelum itu kita akan mendengar kata sambutan dari Bu Nancy. Ya, yuk kita panggil Bu Nancy. Panggil dong Bu Nancy-nya biar datang. Bu Nancy. Halo semuanya. Dengar ya suaranya Ibu. Mbak Nancy. Halo, terima kasih. Salam semuanya anak-anak dari TK, SD, kan dari SMP Kristen Bethel. Puji Tuhan anak-anak, pagi ini Tuhan memberikan kemurahan. Pagi ini Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk merayakan Paskah secara bersama-sama dari TK, SD, dan SMP ya. Secara Zoom, luar biasa. Tuhan itu baik. Ya anak-anak, mari kita saksikan kegiatan Paskah pada hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberikan berkat, memberikan kekuatan, terutama kita harus siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu aja anak-anak yang bisa Ibu berikan buat kalian semuanya. Tuhan memberkati. Saya silakan kepada Kak Sherin. Mari Kak Sherin. Oke, terima kasih Bu Nancy. Nah, anak-anak, saya mau tanya nih sama kalian. Selama ini kalian mengenal Paskah. Paskah itu apa ya? Ya, tahu nggak? Hari apa? Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit dari apa? Dari kubur. Kenapa kok Tuhan Yesus bisa dikubur ya? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oke. Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Kenapa Tuhan Yesus dikubur? Karena Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus wafat disalib. Kenapa kok Tuhan Yesus disalib? Karena
Tuhan Yesus cinta sama kita semua, ya kan? Tuhan Yesus disalib karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan pengen kita semua itu selamat, terus bisa hidup, bisa bangkit dan sama-sama naik ke surga. Nah, karena tadi sudah bilang Tuhan Yesus bangkit, biar lebih semangat meminta kalian semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Bangkit, serukan nama Yesus. Dipimpin sama Miss Lydia ya. Ayo boleh bangkit berdiri dulu semuanya, tepuk tangan ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siap memuji Tuhan? Semuanya Miss Lydia undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Coba yang belum berdiri Miss Lydia tunggu sampai berdiri, nggak apa-apa. Ya, Kakak Andika duduk nggak apa-apa karena Kakak Andika dibuka pegang kita. kan, Miss? Kenapa Jessica? Ya. Dibuka. Ya, boleh. Mikrofonnya di-unmute, boleh kita nyanyi, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Tepuk tangan ya, yang meriah, yang semangat. Kita nyanyi buat Tuhan, kita nyanyi lagu. Ya, kita nyanyi lagu Allah Bangkit. Yang tahu lagunya nyanyi sama-sama ya. Habis. Semuanya yuk, tepuk tangan sama Miss Lydia ya. Tangannya gini semua. Wow, oh, oh, 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 wow, oh, oh. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, lompat ya sama-sama Miss Lydia. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi ya, semua tangannya begini ya. Kita nyanyi buat Tuhan. Yes. Oh, 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 oh. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan sama-sama, Allah bangkit, lompat sama-sama ya. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Sekali lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeay. Tetap dalam posisi
berdiri anak-anak? Yes. Oke, masih kuat berdiri ya? Pasti masih kuat karena anak-anak Tuhan itu sehat dan kuat, diberi kekuatan sama Tuhan. Oke, sekarang kita nyanyikan satu penyembahan lagi karena ini kita merayakan kebangkitan Tuhan dari kematian pada hari yang ketiga, maka kita mau nyanyikan bangkit, kita mau serukan nama Yesus bersama-sama. Semuanya tepuk tangannya. Yang belum bangkit berdiri, Miss Lydia undang bangkit berdiri yuk. Kita memuji Tuhan sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Allah bangkit, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Semuanya tepuk tangan ya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yes, kami mau klaim Tuhan bahwa namamu di atas segalanya. Namamu Tuhan yang berkuasa. Namamu menara yang kuat. Kota yang dengan benteng yang teguh. Kami percaya Tuhan dengan kebangkitan. Kami dibangkitkan lagi. Baik anak-anak, sekarang Miss Lydia persilakan semua untuk duduk kembali. Ambil posisi yang nyaman. Kita sembah Tuhan sama-sama. Siapkan hatimu. Di posisi yang nyaman buat kalian. Boleh bersandar, boleh. Ya. Mari kita mengingat kejadian penyaliban Tuhan. Dia disalibkan untuk menebus setiap dosa kita. Dia disalibkan untuk membayar setiap harga kita. Mari anak-anak, mengucap syukur buat perbuatan Tuhan yang besar. Keselamatan yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Bahkan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. Dia hidup di atas pikiranmu. Dia hidup di dalam hatimu. Dia hidup di dalam perkataan. Mari anak-anak kita sembah Tuhan. Kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, Tuhan, aku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup. Engkau yang berkuasa sanggup. Engkau yang berkuasa sanggup. Engkau yang berkuasa. Mari katakan, Engkau yang berkuasa, Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, Lord. Mari semuanya katakan bersama-sama Miss Lydia. Ikuti Miss Lydia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapkan hatimu, lipat tanganmu. Kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Karena nama-Mu jaminan hidup kami Tuhan. Karena nama-Mu menara yang kuat, benteng yang teguh. Nama-Mu Tuhan yang menjadi ketenangan dalam hidup kami. Jadi ketenangan dalam jiwa kami Tuhan. Dan nama-Mu menjadi kemenangan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapak kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu.
Kami mau belajar tentang firman-Mu. Mari Roh Kudus-Mu menerjemahkan setiap firman Tuhan. Buat setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Nya itu boleh menjadi pesan-Mu buat setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, urapi telinga rohani kami, urapi pikiran kami, urapi hati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Miss Lydia dan Kak Andika. Kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman dari Ketua KKG. Ini udah di share screen ya, jadi buat adik-adik, buat teman-teman semuanya, kalau misalnya belum kelihatan share screen-nya, PPT-nya, boleh nih angkat tangan dulu. Udah kelihatan semua ya? Iya. Kalau oke sudah, kalau misalnya kelihatannya PPT-nya kecil, Mem, gimana cara besarinnya? Digeser aja slide-nya. Ya, buat yang TK boleh digeser slide-nya biar kelihatan lebih besar. Oke, waktu selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Ketua KKG PAK Kota Surabaya, Bapak Purnawan Sarjana Teologi. Silakan waktu dan tempatnya. Ikut Om. Shalom. Halo. Ya, terima kasih, Sister, Miss. Shalom anak-anak. Puji Tuhan, pagi hari ini bisa bertemu dengan Pak Purnawan. Pak Purnawan adalah rekan dari Mr. Jumadi. Sama-sama mengajar. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Oke, ya, sebentar. Bukan yang ini. Oke, shalom. Ya. Oke. Ya, baik. Pak Purnawan adalah teman dari Mr. Jumadi, ya, Mr. Jumadi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah Paskah, ya, ibadah Paskah 2021 bersama-sama walaupun secara virtual. Oke? Ya, baik. Pak Pur mau bertanya, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Lihatin loh. Halo. Oke. Hai. Kalau sudah siap, kita duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. Pak Pur kalian adalah anak-anak yang hebat. Oke. Mari kita siapkan seluruh pendengaran kita, fokus kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. Baik anak-anak yang hebat, firman Tuhan pada saat ini berjudul sebentar. Ya. Firman Tuhan berjudul berpaling kepada Sang Hidup. Berpaling kepada Sang Hidup. Nah, anak-anak yang hebat, ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini yang terambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Dalam firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Nah, anak-anak yang hebat, di sana tertulis sebuah peristiwa. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena. Nah, anak-anak yang hebat, peristiwa yang tercatat di dalam Yohanes 20
ayat 14. Pak Pur akan bacakan untuk kalian ya. Pak Pur akan bacakan Yohanes 20 ayat 14. Dengan firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, anak-anak yang hebat, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah membuat para murid dan orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus pada waktu itu mengalami kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Pak Pur tanya, kalau kalian kehilangan orang yang kalian kasihi, apakah kalian sedih atau senang? Sedih. Tentu. Kalian akan mengalami kesedihan. Sedih banget sampai menangis, ya. Sedih banget, menangis. Nah, demikian juga yang dirasakan oleh Maria Magdalena pada waktu itu, anak-anak. Maria merasakan kesedihan yang mendalam karena Kristus telah mati, ya. Buktinya apa? Karena Kristus mati. Buktinya adalah Kristus benar-benar dikuburkan dan kuburnya sampai hari ini ada. Tetapi kubur Yesus kosong. Nah, pada saat itu Maria Magdalena sangat sedih, anak-anak. Begitu mudah melupakan perkataan Kristus bahwa Kristus pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Dan ketika kita memperhatikan firman Tuhan yang terbaca, yang tertulis dalam Yohanes tadi, bahwa dikatakan bahwa Maria menoleh, Maria berpaling melihat Kristus dari situasi yang sangat-sangat sedih itu. Kristus memanggil Maria dan Maria berpaling. Berpaling itu menoleh, berpaling itu melihat ke arah. Nah, anak-anak yang hebat, kita harus berpaling kepada Sang Hidup. Sang Hidup itu adalah Kristus yang memang benar-benar telah disalibkan, benar-benar mati, dan benar-benar hidup. Katakan amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mengapa anak-anak yang hebat bahwa mengapa kita harus berpaling kepada Sang Hidup? Yang pertama adalah Tuhan Yesus menang atas maut. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang menang atas maut. Amin. Kebenaran ini harus kita pegang, anak-anak yang hebat. Mulai dari kecil, mulai dari kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus pegang kuat bahwa Yesus telah menang atas kuasa maut. Kristus telah menang atas kuasa maut. Kristus telah menang atas kematian. Sehingga Kristus hidup, anak-anak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sih Kristus harus mengalahkan maut? Mengapa sih Kristus harus mengalahkan yang namanya kematian itu?
Anak-anak yang hebat. Di dalam Roma, ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Pak Pur akan bacakan untuk kalian. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Tuhan kita. Anak-anak, upah dosa adalah ketika manusia telah berbuat dosa, maka manusia akan mengalami maut atau kematian. Dan anak-anak yang hebat, karena semua manusia telah berbuat dosa dan mengalami maut, maka kita membutuhkan pribadi yang dapat mengalahkan maut, yaitu Kristus, dan pribadi yang dapat memberikan kehidupan kekal. Ini harus kita pegang. Semua manusia telah berbuat dosa. Semua manusia, dikatakan firman Tuhan. Pak Pur, Mister, Miss, anak-anak semua, adik-adik yang ada di TK, ataupun kakak-kakak yang ada di SMP, semua telah berbuat dosa. Pak Pur mau tanya, siapakah di antara kalian yang ada papa mamanya mengajarkan atau mengajari untuk berbohong? Tentu tidak ada. Mister, Miss di sekolah tidak pernah mengajarkan berbohong. Tetapi karena pengaruh dosa ini, tentunya kita, Pak Pur, Mister, Miss, pernah bohong. Tidak ada yang mengajarkan, tetapi kita bisa bohong. Ini salah satu contoh bahwa manusia telah berbuat dosa. Kecenderungan itu ada dalam diri kita manusia, dan kita perlu Kristus. Perlu Kristus, anak-anak yang hebat. Perlu Kristus. Selanjutnya, kalau kita perhatikan, ya, pada slide berikutnya Pak Pur menuliskan bahwa jika Kristus tidak bangkit, manusia masih hidup di bawah kuasa dosa. Jika Tuhan Yesus, jika Tuhan yang kita sembah tidak bangkit dari kuasa dosa, maka kita masih ada di dalam kuasa dosa. Dan maut berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, Pak Pur menuliskan demikian, anak-anak. Kebangkitan Kristus telah membebaskan manusia dari ikatan dosa. Pak Pur mau tanya, siapakah yang mau mengalami kebebasan dari kuasa dosa? Bisa lambaikan tangan? Siapakah yang mau mengalami kebebasan dari kuasa dosa? Kuasa dosa itu mengikat. Kuasa dosa itu mengikat. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Good. Ya, hebat. Ya, puji Tuhan. Kita semua adalah umat tebusannya. Dan kita dibebaskan dari belenggu dosa itu. Amin. Itu kuasa kebangkitan Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Oleh sebab itu, anak-anak yang hebat, di dalam Paskah kita harus mengingat bahwa kita menang. Amin. Oleh karena Kristus telah menang, maka kita juga menang. Amin. Menang atas kuasa dosa.
Jangan mau lagi diperbudak oleh kuasa dosa. Jangan hidup lagi di bawah kuasa dosa. Contoh, seorang tawanan yang dibebaskan tentunya tidak mau lagi terikat hidupnya. Dia menghendaki kehidupan yang bebas. Demikian pula kita sebagai umat tebusan Allah. Kalau kita sudah dibebaskan, maka kita harus bersyukur dan hidup untuk Tuhan Yesus. Amin. Oke, yang kedua, anak yang hebat. Mengapa kita harus berpaling kepada Sang Hidup? Mengapa kita, Pak Pur, Mister, Miss, adik, kakak kita semua harus berpaling kepada Kristus? Yang kedua adalah Tuhan Yesus sanggup memberikan pengharapan. Karena Kristus hidup, karena Tuhan Yesus hidup, kita memperoleh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Semua karya Kristus, tidak akan berarti kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Anak-anak yang hebat, sampai hari ini kubur Yesus ada, tetapi sekali lagi kubur Yesus kosong. Kubur Yesus ada, ya. Kalau Tuhan memberkati papa mama kalian bisa jalan-jalan ke Holy Land sana dan melihat bahwa kubur Yesus sampai hari ini ada, tapi kubur Yesus kosong. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka semua karya Tuhan Yesus itu sia-sia. Hanya menjadi sejarah. Kalau Tuhan Yesus memang pernah hidup di dunia, pernah memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, pernah membangkitkan orang mati, pernah meredakan angin ribut, hanya sejarah. Kebenaran yang sejati adalah bahwa Kristus bangkit. Nah, anak-anak yang hebat, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada umatnya. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada kita semua. Kalau kalian ingat, ada pujian yang mengatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Nah, anak-anak, karena Kristus hidup, kita memiliki pengharapan. Karena Kristus hidup, kita memiliki pengharapan. Kristus sanggup, Kristus dapat memberikan pengharapan kepada kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan pengharapan, bisa lambaikan tangan. Amin. 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 Tuhan yang kita sembah sanggup memberikan pengharapan. Nah, pengharapannya seperti apa saja sih anak-anak yang hebat? Pengharapan. Kristus sanggup memberikan pengharapan kepada kita selagi kita ada di dunia ataupun nanti ketika kita ada di dalam kekekalan. Ketika kita ada di dunia, Kristus sanggup memberikan penghiburan ketika kita sedih. Waktu Pak Pur sedih, waktu kalian sedih, waktu Mister, Miss, adik kakak sedih, Kristus sanggup memberikan penghiburan. Oleh sebab itu, waktu Maria sedih, Tuhan Yesus berkata, menyapa kepada Maria Magdalena kepada Tuhan Yesus. Kristus berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Hanya orang, hanya pribadi yang hidup, yang sanggup memberikan penghiburan. Dan Tuhan Yesus
untuk memberikan penghiburan. Pengharapan Kristus diberikan dengan memberikan penghiburan ketika kita sedih. Lalu juga Kristus memberikan pengharapan. Apa? Selanjutnya, Tuhan Yesus juga mendengar doa kita. Amin. Amin. Karena ketika Tuhan Yesus, Amin. oleh karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus bisa mendengar doa kita. Kalau Tuhan Yesus terbaring di kubur, Kristus mati, Kristus tidak bisa mendengar doa-doa kita. Siapa yang tadi pagi bangun tidur sudah berdoa? Halo? Sudah berdoa? Saya, Pak. Saya, Pak. Good, pintar. Ya. Siapa yang mendoakan papa mamanya supaya sehat, supaya pekerjaannya ditolong Tuhan? Good. Nah, Saya, Pak. ingat. Saya, Pak. Ingat bahwa doa kita didengar oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus bangkit. Sebab Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Nah, selanjutnya, itu selama kita di dunia, lalu nanti di dalam kekekalan. Oleh karena Kristus bangkit, Kristus dapat memberikan pengharapan. Dan pengharapannya adalah surga kekal. Surga mulia. Di dalam kitab Yohanes juga dicatat bahwa Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang tak berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Anak-anak yang hebat, betapa bersyukurnya kalau kita hari ini bisa merayakan Paskah. Sekalipun secara virtual, sekalipun di rumah kalian masing-masing. Ingat, Paskah adalah peristiwa luar biasa, peristiwa hebat yang ada oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, menang atas kuasa kematian. Jika kita merayakan Paskah, Pak Pur berharap bahwa kita tidak hanya memikirkan apa ini. Kalau Paskah mesti dapat ini ya. Telur. Nah, siapa yang sudah dapat telur? Telur Paskah. Yang sudah ibadah tatap muka atau offline di gereja pasti kemarin dapat telur Paskah. Ada yang belum ya? Mungkin masih online. Nah, ingat perayaan Paskah bukan hanya soal telur Paskah, tetapi yang terpenting bahwa Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib sudah bangkit, kubur kosong. Tuhan Yesus sudah menang atas kuasa maut dan Tuhan Yesus sampai hari ini sanggup memberikan pengharapan kepada kita semua. Anak-anak yang hebat, dengan perayaan Paskah ini, ayo kita lebih setia beribadah, rajin beribadah, entah ibadah secara online ataupun ibadah secara tatap muka. Ikut papa mama ke gereja kalau memang sudah diizinkan, ya. Kalau belum, mengikuti ibadah secara online, streaming di rumah kalian masing-masing. Jangan sampai bolong ibadahnya, ya. Jangan sampai bolong. Lalu pesan Pak Pur juga, waktu kita sudah ditebus oleh Kristus, ayo rajin membaca firman Tuhan. Ayo setia membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada sampai saat ini untuk kita baca, untuk kita renungkan, untuk kita lakukan. Amin.
kuasa kebangkitan Kristus kita imani, kita percayai sampai kapanpun kiranya kita menjadi anak-anak yang tetap kuat di dalam Tuhan. Demikian anak-anak yang hebat, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati Mister, Miss, adik, kakak semua. Pak Pur ucapkan selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari sikap doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika Tuhan telah datang ke dunia mengambil rupa sebagai seorang manusia, menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan kami di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, kini menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang menang atas maut, dan kami bersyukur bahwa oleh karena Kristus di dalam iman kepada Tuhan Yesus ada pengharapan. Atas hari ini, atas kehidupan kami di dunia, dan nanti di dalam kehidupan kekekalan, ada surga mulia yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya kami menjadi umat tebusan yang selalu setia, tetap setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pak Pur serahkan kembali kepada Mister atau Miss yang akan melanjutkan acara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus. Ya, oke. Terima kasih Pak Purnawan. Ayo, anak-anak bilang apa sama Mister Purnawan? Bilang apa? Terima kasih, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Gunawan. Terima kasih. Oke, nah firmannya ya. Kalau misalnya kita ini sudah ditebus, jadi kita harus tetap rajin, kita harus tetap setia. Buat apa? Buat main game? Rajin Rajin beribadah. Yes, benar banget. Kita harus rajin beribadah, kita harus bikin hidup kita yang sudah ditebus dengan percuma ini nggak jadi sia-sia ya kan ya, supaya hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Oke, Mem nggak akan berpanjang. Sebentar lagi kita akan mendengar beberapa kata dari Mem Erlin ya. Kita panggil Mem Erlin ya. Silakan Mem Erlin. Halo anak-anak, halo, hai, hai, Halo. mana kabarnya? Luar biasa. Ya, anak-anak, ucapkan shalom, selamat pagi. Ada Ibu Nancy, selaku Kepala Sekolah SD PLT SD Kristen Bethel, Bapak Ibu Guru, beserta anak-anak TK, SD, SMP, dan orang tua murid yang mengikuti perayaan Paskah pada pagi hari ini. Anak-anak tetap semangat ya, karena firman Tuhan tadi katakan Tuhan Yesus sudah bangkit, jadi kita tidak sia-sia mengiring Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak lagi mati atau disalib. Tapi hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Hari keberapa? Hari ketiga. Yaitu hari ketiga. Minggu kemarin kita memperingati hari Paskah, yaitu hari apa? Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ulangi lagi, apa Paskah itu? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dengan acara
perayaan kita secara online sudah 2 kali ini ya. Kita secara online tetap semangat, tidak boleh kendor kita mengiring Tuhan ya. Mungkin anak-anak males-males lagi, tidak mau ke gereja, tidak boleh ya. Tadi Mr. Purnawan bilang, kita tetap semangat mengiring Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Kita punya harapan. Ya, anak-anak sekian, sambutan Ibu, kiranya anak tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih. Ibu kembalikan Mem Shirley. Oke, terima kasih Mem Erlin. Nah, acara selanjutnya adalah pengumuman ya. Mem mau bagikan pengumuman. Pertama untuk TK, hari Sabtu sudah ada pembagian worksheet ya. Jadi Mama sama Papa boleh ambil worksheetnya di TK, jamnya seperti biasa. Untuk SD ada pembagian rapor hari Jumat besok. Jamnya akan menyusul dan akan dibagikan di grup kelasnya masing-masing ya. Mem nggak akan berpanjang lagi. Oh iya, untuk pengumuman pemenang lombanya, pemenang lomba akan diumumkan selanjutnya ya. Karena kemarin jurinya pada bingung karena kalian semuanya hebat-hebat, bagus-bagus. Jadi untuk menentukan siapa pemenangnya, Bapak dan Ibu jurinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, nanti akan diumumkan, jangan khawatir, tetap akan diambil pemenangnya. Nah, selanjutnya ada penampilan terakhir dari Miss Lydia dan Kak Andika. Kita mau memuji Tuhan dulu ya. Lagunya apa Kak? Dari pemenang. Nah, kita tadi sudah ditebus, kita sudah dibebaskan. Berarti kita sekarang adalah seorang Nah, kita adalah seorang pemenang. Oke. Bisa ya, yuk berdiri dulu. Berdiri. Ya, Mem Shirley di sini. Ayo berdiri dulu. Ayo berdiri. Yang merasa jadi pemenang, ayo berdiri. Kalau masih duduk berarti belum jadi pemenang. Ayo, yang jadi pemenang berdiri. Oke, silakan. Semuanya semangat ya, bangkit berdiri kita janjikan lebih dari pemenang. Kita mau mengibarkan panji Kristus, kita mau mengibarkan nama Tuhan di atas segalanya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah
kami lebih daripada pemenang. Terima kasih, silakan duduk anak-anak. Oke, amin. Nah, selanjutnya kita mau doa dulu, doa berkat. Saya persilakan waktunya untuk Pak Pur. Ya. Sudah. Baik. Saya persilakan waktunya untuk Pak Pur. Kita akan berdoa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kita bisa mengadakan ibadah perayaan Paskah secara virtual pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kembali kami boleh mengingat peristiwa terbesar di dalam kehidupan kami, di mana karya keselamatan atas kehidupan kami dinyatakan. Kristus telah bangkit sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kuasa Tuhan memberkati setiap anak-anak yang sudah mengikuti acara Paskah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dimanapun anak-anak berada. Tuhan menolong, memberkati para orang tua. Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan atas kehidupan mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, pengajar di SD Kristen Bethel. Tuhan menolong, memberkati untuk menolong anak-anak terus bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengenalan yang benar kepada Kristus. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur atas hari ini. Anak-anak yang Tuhan kasihi, pulanglah dengan damai sejahtera, kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus melimpah-limpah di dalam kehidupan kita dari waktu ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya, mari berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, boleh lihat. Terima kasih. Keluar, Kak, Bu. Iya, boleh keluar, sayang. Makasih, Pak. Makasih ya, Bu. Terima kasih, sama-sama. Dadah. Mem. Dadah, Miss Rista. Dadah, Miss. Dadah, Miss. Terima kasih. Dadah, Miss Lydia. Dadah, Miss. Dadah, Miss. Dadah, Bumi. Dadah, Bumi. Dadah. Kita